Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Dika. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem sirkulasi. Hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sistem limfa, aliran limfa, penyakit pada peredaran darah, serta teknologi yang terdapat pada sistem peredaran darah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Sebelum memasuki pada pembelajaran inti, kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi sistem limfa dalam sistem sirkulasi. Kedua, siswa dapat mendeskripsikan organ-organ penyusun sistem limfa. Ketiga, siswa dapat menjelaskan sirkulasi cairan limfa, serta siswa dapat mengaitkan teknologi sistem peredaran darah dengan jenis gangguan atau kelainan sistem peredaran darah. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem limfa, yaitu fungsi pada sistem limfa. Sistem limfa ini merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Fungsi sistem limfa yaitu yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jika cairan ini tidak dikeluarkan, cairan akan terkumpul dalam ruang antar sel dan menyebabkan edema. Kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel, yaitu sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Selanjutnya, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Saluran khusus yang mengangkut lemak adalah lakteal, yaitu saluran limfa. Yang kelima, mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Keenam, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Selanjutnya yaitu organ limfa. Sistem limfa ini terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limfa, dan cairan limfa. Organ limfa ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu nodus limfa, merupakan struktur berbentuk oval berukuran 1-20 mm, tersusun dari sejumlah pembuluh limfa serta berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing, misalnya bakteri, agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Jika terlalu banyak bakteri yang tersaring, nodus limfa akan membengkak beberapa kali dari ukuran normalnya, karena terjadi proliferasi limfosit dan sel-sel lainnya. Nodus limfa antara lain nodus submaksila di bagian dasar mulut, nodus serviks di leher, nodus subtroklear tepat di atas lekukan siku, nodus ketiak di lengan atau bagian dalam dan dada atas, dan nodus inguen terdapat di lipat paha. Yang kedua yaitu terdapat organ kelenjar timus, merupakan kelenjar yang terletak di dada, berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus, dan berperan dalam sistem kekebalan karena memproduksi limfosit T. Yang ketiga ada kelenjar amandel atau tonsil, terletak di bagian kanan dan kiri faring, di belakang rongga mulut. Tonsil ini berfungsi untuk menahan kuman, misalnya bakteri dan virus, yang akan masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Untuk yang keempat, yaitu ada limfa atau lin. Adalah kelenjar berwarna ungu tua, terletak di sebelah kiri abdomen, dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limfa ini menghasilkan limfosit dan zat antibodi menghancurkan sel darah putih dan trombosit, serta menghasilkan sel darah merah pada masa janin. Untuk selanjutnya yaitu pembuluh limfa.
Pembuluh limfa ini terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh, kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. Pembuluh limfa berupa vena kecil yang memiliki banyak katup, serta berdinding transparan dan sangat permeabel, sehingga partikel yang berukuran sangat besar dapat masuk ke dalam jaringan. Pembuluh limfa terkecil yaitu kapiler limfa, terdiri atas lapis endotelium yang berukuran lebih besar daripada kapiler darah. Pembuluh limfa terkecil terdapat pada villi usus halus yang disebut lakteal atau saluran limfa. Lakteal ini berfungsi membawa lemak ke peredaran darah. Pembuluh limfa kecil menyatu menjadi pembuluh limfa besar. Selanjutnya yaitu cairan limfa atau getah bening. Adalah cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuning-kuningan serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu aliran limfa. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler-kapiler limfa hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. Sekitar 3 liter cairan limfa masuk ke dalam sirkulasi darah selama 24 jam. Seluruh pembuluh limfa memiliki katup-katup sehingga ketika kapiler limfa ditekan oleh sumber apapun, termasuk kontraksi jantung dinding pembuluh, dapat menyebabkan cairan limfa mengalir maju ke satu arah sepanjang pembuluh limfa. Faktor yang menggerakkan cairan limfa yaitu kontraksi otot, inspirasi dan ekspirasi rongga dada, serta pemijatan tubuh. Olahraga dapat meningkatkan cairan limfa sebanyak 5-15 kali. Sebaliknya, pada saat beristirahat, aliran cairan limfa menjadi sangat lambat. Untuk sirkulasi cairan limfa, urutannya kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint dalam video ini. Terdapat 2 macam batang saluran limfa utama. Yang pertama yaitu ductus lymphaticus sinistra, terdapat di bagian kiri, disebut juga ductus thoracicus. Fungsinya yaitu mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas, serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kiri, leher kiri, dada sebelah kiri, anggota gerak bawah, dan alat-alat dalam rongga perut. Yang kedua yaitu ductus lymphaticus dextra, terdapat di bagian kanan. Pembuluh limfa yang pendek ini menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, lengan sebelah kanan, dan trunkus bronchomediastinal kanan, yaitu saluran penampung limfa dari rongga di antara paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu ada anemia. Anemia ini adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia ini ditandai oleh hematokrit yang rendah. Jenis anemia antara lain anemia perniciosa yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12, anemia gizi karena kekurangan zat besi dalam makanan, dan anemia aplastik yang disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Yang kedua ada hemofilia, yaitu kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera, yaitu darah sulit membeku. Hemofilia ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Sekitar 80% disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu penyakit keturunan. Yang ketiga ada leukemia, yaitu gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu.
Pada leukemia kronik, pasien dapat hidup beberapa tahun. 4. Ada siklemia, adalah penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal, sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Sel sabit ini rapuh dan mudah pecah saat melewati pembuluh darah. Akibatnya terjadi anemia, penyumbatan aliran darah, kerusakan organ, dan kematian. Kelima, ada penyakit talasemia, adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Sel darah merah ini berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal. Penderita ini memerlukan transfusi darah secara berulang-ulang seumur hidupnya. Penderita menjadi pucat, pusing, lemah, letih, sesak napas, dan zat besi dari sel darah yang hancur tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Yang keenam ada hipertensi, yaitu tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan stroke. 7. Ada hipotensi, yaitu tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. Penyebab hipotensi yaitu kehamilan, berbaring terlalu lama karena sakit, konsumsi obat pelangsing dan berlebihan, dan dehidrasi. Untuk selanjutnya ada arteriosklerosis, adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Di bawah lapisan dalam arteri terdapat plak-plak lemak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kolesterol teroksidasi, radikal bebas, tekanan darah tinggi, homosistein, bahan kimia yang disebabkan dari sel lemak, dan bakteri atau virus perusak dinding pembuluh darah. Yang kesembilan ada jantung koroner, yaitu tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, makanan berkolesterol tinggi, kegemukan, diabetes mellitus, penuaan, dan faktor keturunan. Yang ke-10 ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada anggota tubuh bawah, misalnya betis. Varises ini disebabkan oleh menurunnya elastisitas pembuluh vena, misalnya karena terlalu lama berdiri atau memakai sepatu berhak tinggi yang memaksa vena bekerja lebih berat. Selanjutnya ada penyakit hemoroid atau wasir, adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Penyebab wasir ini sebenarnya sederhana, yaitu saat susah buang air besar, tetap dipaksakan mengeluarkan kotoran. Penyebab susah buang air besar ini adalah kurang makan serat, kurang olahraga, banyak duduk, dan mengangkat benda yang berat-berat. Ke-12 yaitu ada penyakit limfangitis, adalah infeksi dan peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Jika terjadi infeksi, biasanya kelenjar pada ketiak dan lipat paha akan terasa sakit. Yang ke-13 ada penyakit infark miokard, umumnya dikenal sebagai serangan jantung. Terjadi ketika sekelompok otot jantung mati karena penyumbatan mendadak dari arteri koroner. Hal ini biasanya disertai dengan nyeri dada luar biasa dan sejumlah kerusakan jantung. Selanjutnya kita akan membahas teknologi sistem peredaran darah. Penyakit, kelainan, dan gangguan jantung merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Berbagai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia telah banyak dikembangkan. Beberapa di antaranya yaitu ekokardiograf, adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, tumor, anatomi dan gerakan katup, serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien, tetapi dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Yang kedua yaitu ada pemindaian dengan bahan radioaktif.
adalah cara yang aman untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien. Kemudian menggunakan detektor sinar gamma, merekam dan membuat foto polaroidnya. Selanjutnya ada operasi bypass. Adalah teknik revaskularisasi, yaitu membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Saluran baru yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian lain yang dicangkokkan atau dihubungkan dari aorta menuju ke jantung untuk menggantikan jalur arteri yang tersumbat. Selanjutnya ada terapi gen, merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode VEGF. VEGF diperlukan untuk mendorong munculnya pembuluh-pembuluh darah baru dari arteri. Jika berhasil, pembuluh darah baru tersebut dapat membawa darah melintasi arteri-arteri yang tersumbat. Sekitar 60% pasien memperlihatkan tanda-tanda munculnya pembuluh darah dalam waktu 2-4 minggu. Yang selanjutnya yaitu ada angioplasti. Adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar, sehingga darah bisa mengalir kembali. Setelah selesai, balon dikempiskan dan ditarik keluar. Yang keenam, yaitu ada transplantasi jantung, merupakan teknik yang dianggap terbilang paling sukses. Banyak pasien yang antri menunggu ketersediaan organ jantung baru, tetapi persediaan organ jantung tersebut masih terbatas. Ketujuh, ada pacemaker, adalah alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Alat ini ditanamkan secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selangka. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk materi sistem sirkulasi ini pembahasannya sudah selesai dan kalian akan melaksanakan evaluasi pada hari Jumat. Selanjutnya kita lanjutkan forum diskusi melalui WA Group. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.